Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa sekalian para penyimak kajian, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Shaidul Khatir dan kita lanjut ke pasal yang berikutnya. Di sini diberikan judul Faslun al-basaru fil awaqibi. Melihat ataupun memikirkan pada akibat-akibat. Tema ini sangat penting ya. Jadi sebetulnya ini merupakan urutan ya, bagaimana seseorang melakukan perjalanan ya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya. Dia harus pertama bagaimana jiwanya kemudian terpengaruh dengan nasihat-nasihat, kemudian setelah itu mengetahui bagaimana bahayanya godaan dunia ini. Nah kemudian berikutnya adalah kita harus memikirkan akibat dari segala sesuatu. Jadi ini adalah sebagai bentuk kewaspadaan ketika kita akan melakukan sesuatu. Yang pertama kali kita pikirkan adalah apa akibat yang akan kita dapatkan dari melakukan hal tersebut. Maka perkataan Ibnu Jauzi ini harus sering kita ingat ya. Beliau mengatakan man ayana bi aini basiratihi tanahiyal umuri fi bidayatiha nala khairaha wa naja min syarriha. Perkataan ini sudah lama ya saya ingat. Ini sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan sebagai pengingat ya bagi diri kita. Kata beliau, man ayana bi aini basiratihi. Siapa yang melihat dengan mata batinnya, mata basirahnya, ya. Karena ini juga bagian dari makom ya. Basirah ini bagaimana seseorang menjalani perjalanan menuju Allah ini dengan memunculkan basirah ya, memunculkan mata batinnya ya. Jadi siapa yang bisa memandang tapi dengan pandangan mata batin, dengan pemikiran ya, atau ainul ilmu yakin, dengan ilmu yakin. Ya, apa yang harus dia pandang dengan mata batinnya? Tanahiyal umur, akhir dari segala sesuatu. Ya. Jadi akibat dari segala sesuatu. Fi bidayatiha, ya, di permulaannya. Jadi di awal ya, jadi istilahnya kita memulai dengan yang paling akhir. Dalam arti ya, ketika kita mulai melakukan sesuatu, melangkah di langkah yang pertama, kita sudah harus memikirkan ya ujung langkah kita itu bagaimana. Ya, akhir langkah kita itu bagaimana. Artinya akibat ya dari sesuatu yang kita lakukan ini nanti akan berakibat seperti apa ke depannya. Ya. Nah, ketika orang sudah bisa ya melakukan memikirkan akibat dari setiap yang dia lakukan, ya maka dia akan meraih ya kebaikan perkara itu dan bisa selamat dari keburukannya. Ya, sebuah ini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa orang yang arif, yang bijaksana adalah orang yang mampu ya melihat jauh ke depan. Anzarun nasi fil awaqib, orang yang paling
jauh pandangannya melihat akibat dari segala sesuatu. Wa man lam yaral awaqiba ghalaba alaihi hissu. Nah ini. Ya. Dan siapa orang yang tidak bisa melihat akibat dari segala sesuatu, dia akan dikalahkan oleh panca indera. Ya, oleh mata kepala kita yang terbatas pandangannya. Oleh tangan kita, oleh telinga kita yang kita dengar. Ya, jadi inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman sebetulnya. Ya, orang yang beriman itu bukan percaya kepada sesuatu yang kasat mata, ya, yang syahada yang bisa disaksikan secara langsung. Tetapi orang beriman adalah yang mempercayai sesuatu yang gaib. Yu'minuna bil gaib. Ya, beriman kepada hal yang gaib. Nah, hal yang gaib itu bisa dilihat dengan mata batin, artinya diyakini ya dengan ilmu yang yakin. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, andaikan kalian kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yakin, dengan mata batin, melihat akhir dari segala sesuatu, kalau kita melakukan ini nanti kita akan mendapatkan akibat yang seperti apa. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya semua akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zalzalah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Ya, jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya, akan memberikan balasan. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan ya sekecil apapun keburukan, maka dia akan melihatnya, ya akan mendapatkan balasannya. Ya, artinya ketika kita akan melakukan sesuatu, ya kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah yang kita lakukan itu baik ataukah buruk. Ya, lalu nanti bagaimana akibatnya. Ya, jadi inilah orang-orang beriman yang akan selamat. Ya, jadi mereka selalu memikirkan akibat dari segala sesuatu. Ya, dengan memfungsikan mata batinnya, melihat dengan mata batin. Ya, karena kalau tidak melihat dengan mata batin, ketika orang misalnya melakukan ibadah-ibadah, melakukan sholat, ya mengikuti kajian-kajian keislaman, ya melakukan ibadah dan sebagainya, itu secara fisik dia tidak bisa melihat keuntungan yang didapat. Apakah dengan sholat itu kita misalnya mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan bayaran? Ya, secara kasat mata tentu tidak. Nah, ketika orang mengukur segala sesuatu itu dengan materi yang bisa terlihat oleh kasat mata, ya, nah inilah orang yang akan tertipu. Ya, dimana ketika banyak dia lebih semangat ya untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang bisa dia lihat langsung, dia saksikan langsung keuntungannya, ya berupa harta dan sebagainya. Tetapi kepada hal-hal yang tidak terlihat langsung keuntungannya, itu misalnya dengan melaksanakan ibadah, ya mempelajari ilmu-ilmu Islam, dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu tidak terlihat, dia hanya bisa diyakini dengan basiro, dengan mata batin tadi itu, dan justru jauh lebih besar ya daripada materi duniawi yang kita dapatkan. Ya. Jadi pahala itu adalah kekayaan yang kita dapatkan
di dalam surga nanti, ya. Jadi kalau orang belum bisa yang memfungsikan mata batinnya untuk melihat akibat dari segala sesuatu, dia akan selalu didominasi oleh fisiknya, selalu memandang sesuatu itu secara materi saja, ya. Fa'ada alaihi bil alami ma talaba minhu salama. Ya, maka orang yang tidak melihat akibat dari segala sesuatu itu, dia akan kembali dengan rasa sakit, ya. Apa yang dia cari dari keselamatan itu, ya justru dia tidak akan dia dapatkan, tapi akan mendapatkan penderitaan. Wa binasbi maraja minhu, ya, arroha, ya justru ketentraman roha yang ingin dia dapatkan, ya, tanpa memikirkan akibat dari segala sesuatu itu, ya justru yang dia dapatkan malah adalah keletihan, ya, nasab, ya, kelelahan. Tidak ada ketentraman yang dia dapatkan. Wa bayanu hadza fil mustaqbal, ya, menjelaskan hal ini di masa yang akan datang. Ya, jadi di masa yang akan datang, akibatnya akan kita dapatkan, ya, tabayyanu bidzikril madi, ya, yaitu akan jelas dengan menyebutkan masa yang lalu. Wa huwa annaka la takhlu, ya, bahwa dirimu itu tidak akan terlepas, ya, antakuna asaitallah fi umrika, ya, engkau durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah di dalam umurmu, atau tahu, ataupun engkau mentaatinya. Jadi cuma ada dua kemungkinan dari yang dilakukan oleh manusia itu. Yang pertama, kemungkinannya adalah taat kepada Allah, yang kedua adalah bermaksiat kepada Allah. Fa aina ladzatu maksiatika, maka di mana kelezatan maksiatmu? Ya, jadi ketika kita akan melakukan suatu kemaksiatan, ya, pikiran kita, ya, mata batin kita harus sudah tertuju kepada akhir yang akan kita dapatkan. Ya, setelah kemaksiatan kita lakukan, ya, maka dia akan hilang begitu saja. Ya, maka patut untuk dipertanyakan di mana, ya, sisa kelezatan kemaksiatan itu hilang begitu saja. Yang tinggal adalah penderitaan yang panjang yang justru kita akan dapatkan, ya, di akhirat kelak, ya, naudzubillah. Ya, nah sekarang ketika kita ingin melakukan suatu ketaatan, kita merasa sulit, merasa lelah dalam melakukan ketaatan, maka patut kita tanyakan, aina ta'abu ta'atika, di manakah kelelahan ketaatanmu? Ya, jadi ketika kita sudah selesai melakukan ketaatan dengan jerih payah, ya, dengan kesungguhan, perjuangan, ya, rasa lelah, letih, tapi setelah itu selesai dilakukan, ya, maka sudah tidak ada lagi kelelahan itu. Justru kita merasakan kenikmatan karena sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita akan mendapatkan kenikmatan yang, ya, tidak ada hentinya, yang panjang, ya, di akhirat kelak, di surga kelak. Ya, jadi memikirkan hal ini di awal sebelum kita melakukan sesuatu adalah sangat penting. Sehingga, ya, kalau kita tahu, ya, bahwa kemaksiatan itu kelezatannya hanya sebentar saja, tidak akan lama, setelah itu malah yang tersisa adalah penderitaan, ya, kegersangan jiwa, maka untuk apa kita lakukan? Begitu juga sebaliknya, ketika, ya, kita tahu bahwa ketaatan, ya, letih di dalam ketaatan yang kita lakukan itu tidak akan lama, hanya sebentar saja, justru setelah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kita akan semangat, ya, di dalam melakukannya. Hayhata rahila kullun bima fihi,
ya telah menjauh, ya semuanya telah pergi dengan apa yang ada padanya. Ya orang yang suka berbuat maksiat itu, ya pada saat ini ya, ataupun ketika mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya sudah meninggal, lalu kita tanyakan mana kelejatan maksiat yang mereka lakukan? Tidak ada. Ya juga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jerih payah, dengan ya kesusahan yang mereka lakukan, ya ujian yang berat. Lalu setelah selesai, tanyakan mana keletihan mereka itu sudah hilang. Yang ada adalah ketentraman, kebahagiaan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Jadi kita harus memikirkan jauh ke depan, ya, memikirkan akhir dari semua itu. Falaita dzunubu inta kholat. Ya. Ya, dosa-dosa itu apabila dia tidak dilakukan, ya, maka dia hilang, ya, tidak ada. Waziluka fi hadza bayanan, aku tambahkan penjelasan dalam hal ini. Mathil sa'atal mauti. Ya, bayangkanlah. Jadi ini untuk melihat akibat dari segala sesuatu, dari perbuatan yang kita lakukan. Kita harus selalu membayangkan bagaimana ketika kita meninggal. Ya, kita membayangkan kita kemudian dikubur ya oleh orang lain. Kita membayangkan bagaimana saat-saat ya, proses kematian itu datang ya kepada kita, agar kita selalu menyadari dan selalu bersikap waspada, ya, hati-hati di dalam melakukan berbagai hal. Ya, wandur ila mirarati al-hasarati ala tafrid. Ya, dan lihatlah kepada pahitnya penyesalan, ya, atas tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tafrid, tidak memaksimalkan diri kita atau sangat minim usaha kita ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan kaifa ya taglibu halawatal ladzat. Lianna halawatal ladzat istahalat hanzalan. Fabaqiyat miraratul asa bila muqawim. Ya, aku tidak bertanya bagaimana ya lezat kemanisannya, kelezatannya itu. Ya, karena kelezatannya itu sudah menjadi satu hal yang pahit, ya, handolan. Ya, maka akhirnya dia menjadi sesuatu yang pahit, ya, tanpa ada yang bisa menghilangkan kepahitan itu. Ya, jadi ketika orang melakukan suatu kemaksiatan, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memikirkan rasa pahit yang akan dia dapatkan di akhir, ya, penyesalan. Dan tidak ditanyakan bagaimana lezatnya kemaksiatan itu, karena itu semua sudah hilang, sudah lenyap, sudah berganti ya dengan kepahitan yang tidak bisa dihilangkan lagi. Ya, ataroka ma'alim ta'annal amro bi'awaqibi. Ya, beliau mengakhiri dengan pertanyaan, menguatkan kembali, ya, apakah engkau tidak melihat, ya, tidak meyakini, tidak percaya, ya, engkau tidak apakah engkau tidak melihat dirimu, ya, tidak
Atau apakah engkau melihat dirimu tidak mengetahui bahwa perkara itu tergantung kepada akibat-akibatnya. Ya, jadi segala hal yang kita lakukan itu sangat tergantung bagaimana nanti akibat di akhirnya. Ya, faraqibil awaqiba taslamu. Ya, maka amatilah akibat-akibat itu, maka kamu akan selamat. Wala tamilla ma'ahawal hassi, atau wala tamil mala yamilu, ya, wala tamil ma'ahawal hissi fatandamu. Dan janganlah engkau ya condong bersama dengan hawa nafsu dari panca indramu yang terlihat secara zahir, secara materi, ya, maka kamu akan menyesal. Ya, jadi jangan melihat segala sesuatu dengan apa yang terlihat dengan mata, yang tersentuh dengan tangan, terdengar dengan telinga, tapi ada hal yang harus kita yakini, yang bisa kita lihat dengan mata batin kita, yaitu apa yang Allah sediakan di akhirat nanti. Ya, jika kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kenikmatan surga, ya. Dan jika keburukan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan siksaan di neraka. Ya, naudzubillah. Tentu ketika kita sudah menyadari ada kenikmatan yang sedikit tapi berujung kepada penderitaan yang panjang, ya, dengan penderitaan yang sedikit yang berujung kepada kesenangan yang panjang, tentu kita akan memilih yang kedua. Ya, dengan memfungsikan akal sehat kita, ya, memikirkan dengan mendalam, ya, akibat dari segala sesuatu yang kita lakukan itu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berhati-hati, ya, di dalam melakukan segala sesuatu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.